Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman di channel Math Solution. Dalam pembahasan video saya kali ini saya akan sedikit memberikan contoh soal ataupun materi dulu teman-temannya yang berkaitan dengan hasil bagi dan sisa suatu polinomial. Nah, caranya di sini adalah cara Horner yang saya pakai ya. Ketika si pembaginya itu teman-teman tidak bisa difaktorkan gitu ya. Oke. Jadi misalkan begini nih ya. Jika suatu polinomialnya atau fx-nya, oke, saya ulangi sedikit. Fx-nya misalkan ya px pangkat 2 ditambah dengan qx pangkat 2 supaya bagus pangkat 4 ya. 4x pangkat p pangkat 4 px pangkat 4 ya, tambah qx pangkat 3 ditambah dengan rx pangkat 2 ya, ditambah dengan sx ditambah dengan t. Nah, jika polinomialnya ini dibagi dibagi oleh suatu pembagian yaitu px ya, yang berbentuk, mungkin saya di sini saja sambung px-nya ya, pembaginya berbentuk persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, ketika pembaginya ini berbentuk persamaan kuadrat dan tidak bisa difaktorkan, ya, ada namanya adalah cara Horner-Kino. Cara Horner-Kino ini Pak Sukino yang temukan. Bagaimana caranya Horner-Kino ini? Jadi gini, suatu polinomial itu saya tulis koefisien-koefisiennya dan tentunya cari dulu di mana K1 ya. K1-nya itu bagaimana teman-teman? Itu minus C dibagi dengan si A, itu dari pembagi ya. Kemudian K2-nya itu diperoleh, ini dimisalkan ya. Jadi suatu yang akan dibagi pokoknya begitu teman-teman ya. Itulah K-nya. Dan K2-nya adalah minus B ya dibagi dengan si A. Oke, kita gunakan dengan cara Horner. Oke, ini cara Horner-Kino ini teman-teman, itu dia 2 kali langkahnya. Ya. Oke, di sini kan K1 nih yang kita ambil dulu. Itu kan minus C per A. Mungkin saya ganti aja atau tulis saja K1 ya. Di sini adalah K2. Ya, sebenarnya kan di sini harusnya kan ini, tapi saya ambil K1 saja. Sedangkan yang di atasnya pertama tulis dulu koefisien-koefisiennya, yaitu P, kemudian Q, kemudian R, S, dan T. Oke. Nah, di sini teman-teman itu dia kosong, ini juga kosong, ini juga kosong, nah ini juga kosong. Artinya apa? Ada beberapa yang tidak perlu kita isi gitu teman-teman ya, tidak perlu kita kalikan nanti. Nah, mengenai arahnya atau jumlahnya di sini kan tambah nih. Ini kita turun ke bawah jadinya tambah P. Nah, untuk yang di sini itu hasil kali K2 kali P. Di sini teman-teman, misalkan di sini apa ya? Pakai M1 misal ya. Kemudian saya jumlah. Misalkan jumlahnya adalah H1. Kemudian arahnya nanti ya, mungkin bagus saya pakai warna sedikit. Oke. Nah, arahnya begini teman-teman, ini ke sini. Oke. Kemudian hasil kali nanti ini arahnya ke sini. Oke, dan hasil jumlah ini nanti arahnya ke sini. Oke. Artinya apa lagi teman-teman? Saya ganti lagi sedikit. Di sini hasil kalinya untuk yang ini itu adalah K1 kali P. Misalkan dia L1 ya. Kemudian yang di sini itu hasil kali K2 kali H1. Misalkan M2 ya. Kemudian hasil jumlahnya misalkan dia H2. Nah, yang di sini nih itu hasil kalinya K1 kali H1. Misalkan L2. Kemudian hasil kali yang di sini itu K2 kali H2, misalkan M3. Gitu teman-teman ya. Dan seterusnya
Kalau yang di sini K2, K1 dikali dengan H2. Misalkan L3. Oke, misalkan jumlahnya ini berapa? Misalkan H3. Sedangkan ini misalkan jumlahnya H4. Nah, mengenai pembagi atau hasil bagi, maaf, yaitu HX, hasil bagi, itu kita batasi nanti teman-teman sampai di sini. Yang menandakan apa? Ini adalah hasil bagi, ya, HX, ya. Tapi untuk lebih jelasnya lagi juga, si HX ini, si hasil bagi, itu jangan lupa lagi dibagi lagi dengan si A. Artinya apa? Saya tulis begini. Hasil bagi, ya, itu sama dengan berapa hasil baginya itu, tapi kita bagi lagi dengan si A. Gitu teman-teman ya. Nah, sedangkan sisa, ya, sisanya itu adalah H3X, ya. Ya, berapa nanti nilainya di sini, kemudian ditambah dengan H4. Oke, seperti itu teman-teman. Ya. Jadi gini, ingat ya teman-teman, ketika si faktor ini tidak bisa difaktorkan, ya pakai cara ini sebenarnya. Lebih simpel sebenarnya pakai cara Horner-Kinnock. Untuk lebih jelasnya, saya akan bahas satu soal ya yang berkaitan dengan seperti ini materinya. Ya, oke kita coba nomor 1 ya. Oke, seperti ini soalnya teman-teman ya. Tentukan hasil bagi dan sisa suku banyak ya 2x pangkat 4 ya dikurang 3x pangkat 3 kurang 5x kuadrat tambah x kurang 7 ketika dibagi oleh x kuadrat kurang x tambah 3. Nah, ini nih tidak bisa dibagi ya, maaf, tidak bisa difaktorkan untuk pembaginya nih. Ya, tidak bisa ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba dengan cara Horner-Kinnock tadi ya. Tentunya saya cari dulu K1, K2-nya. Oke, bagaimana caranya? Ya, silahkan standby terus teman-teman ya di channel saya. Oke, jadi gini. Si polinomialnya mungkin saya tulis kembali dulu begini ya supaya paham lagi. Itu kan 2x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 ditambah x ya dikurang 7. Oke. Nah, kemudian si pembagi saya ambil sebagai PX-nya yaitu x kuadrat kemudian ditambah, maaf dikurang ya, dikurang x ditambah 3. Ya, tidak bisa dibagi, tidak bisa difaktorkan ini teman-teman. Nah, sehingga saya ambil K1-nya yaitu min B per A, yaitu minus 3, min C per A ya, maaf, minus 3 dibagi dengan 1. Atau K1-nya ini adalah minus 3. Oke, sekarang untuk K2-nya itu kan min B per A karena di sini min B-nya adalah B-nya adalah min 1, berarti 1 aja ya. Ya 1 per 1. Nah, sehingga K2-nya di sini adalah 1. Oke, nah sekarang kita coba dengan cara Horner-Kinnock itu. Oke, saya buat begini. Oke, kita tulis koefisien-koefisiennya teman-teman, yaitu 2, kemudian minus 3, kemudian minus 5, ya 1 sama minus 7. Oke, nah di sini berapa? Yaitu min 3, ya, kemudian 1. Di sini tidak perlu kita isi, 0 dan 0. Oke, kita jumlahkan nih, ini 2. Kemudian di sini hasil kali 2 kali 1, 2. Saya jumlah minus 1. Oke, min 3 kali 2 hasilnya di sini nih. Ya, berarti min 3 kali 2 minus 6. Yang di sini itu hasil kalinya 1 kali min 1. Hasilnya min 1. Oke, kalau dijumlah semua ini itu minus 12. Oke ya teman-teman. Nah, sekarang yang di sini lagi nih. Hasil kalinya min 3 kali min 1. Artinya hasilnya 3. Ya. Sedangkan yang di bawahnya di sini itu 1 kali min 12 itu min 12. Nah, sekarang saya jumlah lagi nih 1 tambah 3 tambah min 12. Hasilnya minus 8. Kemudian dikali lagi di sini min 3 kali min 12 itu
Ya, saya ulangi teman-teman. Itu yang di sini ya, itu positif 36 ya. Positif 36. 36. Oke. Nah, sekarang kalau saya jumlah lagi nih, min 7 ditambah dengan 36 itu diperoleh positif 29. Nah, hasil baginya teman-teman berapa? Jadi hasil bagi atau HX-nya ya. Oke. Ambil ini kita batasi sampai di sini teman-teman ya. Kita batasi sampai di sini. Ya, jadinya adalah 2x pangkat 2 dikurang x dikurang 12. Ini kan sebenarnya masih bisa lagi dibagi dengan si 1. Kenapa? Karena berdasarkan rumusnya sih teman-teman ya. Dibagi dengan 1 itu dari mana? Koefisien dari si pembaginya ya, atau di sini nih. Oke, kalau dibagikan tetap ya berarti ya. Ya, atau 2x pangkat 2 dikurang x dikurang 12. Oke, mengenai sisa, yang diambil di sini nih jadinya x-nya atau sisanya adalah minus 8 ya. Minus 8 dikurang ditambah ya, ditambah 19. Ya, minus 8x ya ditambah 29. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau dapat soal seperti ini teman-teman, saya yakin teman-teman bisa menjawab soalnya ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Kita akan melanjutkan pembahasan di contoh soal selanjutnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.